Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali belajar tentang manajemen resiko berkaitan dengan teknik-teknik manajemen resiko. Nah, ternyata untuk mempelajari resiko, kita juga harus mempelajari nih cara-caranya bagaimana kita bisa memanajemen resiko-resiko yang kemudian akan dihadapi oleh perusahaan. Setelah kemarin kita mengenal berbagai macam jenis resiko gitu ya, dan kita sudah belajar bagaimana cara menghitung resiko, menghitung kerugian-kerugiannya gitu. Nah, sekarang kita belajar bagaimana dan apa saja sebenarnya teknik-teknik di dalam manajemen resiko. Nah, di sini sebelumnya ada sebuah contoh. Pak Joko baru saja membeli mobil BMW baru seri 7 yang harganya 1,5 M. Dia sangat khawatir jika terjadi sesuatu dengan mobil barunya, seperti kecelakaan yang bisa membutuhkan biaya yang tinggi untuk perawatan, atau ketika dicuri. Mobilnya dicuri yang membuat dia mengalami kerugian besar. Nah, kemungkinan seperti itu kelihatannya tidak terlalu besar kan, gitu kan? Karena mungkin Pak Joko ini sudah berhati-hati. Tetapi jika terjadi, kerugian yang akan ditanggung ini sangat besar. Kehilangan mobil yang senilai 1,5 M itu sangat besar. Maka Pak Joko memutuskan untuk membeli asuransi yang mencakup pencurian dan kecelakaan. Ini adalah contoh-contoh teknik-teknik manajemen risiko. Atau PT Klana yang merupakan perusahaan taksi dengan armada taksi sekitar 200 mobil. Sebagai bagian dari operasi taksi, PT Klana menghadapi risiko seperti kecelakaan mobil, tabrakan kecil, pencurian bagian mobil, misalnya contohnya kayak spion gitu kan. Nah, PT Klana memutuskan untuk menahan atau menanggung risiko tersebut atau dia melakukan risk retention. Nah, PT Klana memutuskan untuk tidak membeli asuransi untuk mengcover risiko tersebut. Sebagai gantinya, PT Klana mencadangkan dana sebesar tertentu secara periodik gitu kan, 1% dari total penjualan tahunannya yang bisa dipakai untuk mendanai kerugian jika risiko tersebut muncul. Misalnya untuk memperbaiki mobil yang rusak karena kecelakaan. PT Klana juga membuat aturan dan prosedur yang ketat untuk menekan kemungkinan munculnya risiko tersebut. Misalnya melalui training terhadap pengemudi taksi, ya kan? Memarkir harus di tempat yang aman, nggak boleh ngebut, dan lain sebagainya. Maka kalau kita melihat dari dua alternatif contoh tadi gitu kan, yang satu Pak Joko yang habis beli mobil, kemudian dia mengasuransikan mobilnya karena takut kena kecelakaan atau hilang. Nah, yang kedua itu adalah perusahaan taksi, ya kan, dia melakukan alternatif pengelolaan risiko dengan menggunakan risk retention. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa ternyata dalam melakukan pengelolaan risiko, ini ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan. Alternatifnya ini kurang lebih ada 5 ya. Ada penghindaran risiko atau biasanya disebut sebagai risk avoidance, atau ada namanya pengendalian risiko atau risk control, dan ada penanggungan atau penahanan risiko disebut sebagai risk retention, pengalihan risiko disebut sebagai risk transfer, dan pendanaan risiko. Nah, berdasarkan alternatif-alternatif tersebut, organisasi bisa memilih nanti mau pakai metode alternatif pengelolaan yang mana. Dan ini nggak hanya bisa memilih salah satu ya, tapi ini bisa menggabungkan antara dua alternatif gitu. Jadi misalnya perusahaan nih mau pakai cara risk control dan risk retention, boleh. Individu nih mau risk avoidance sama risk transfer, boleh gitu. Jadi ini sebenarnya nggak hanya milih salah satu, namun bisa menggabungkan gitu antara beberapa alternatif yang ada tersebut. Gitu. Nah, nanti kalau misalkan memilih untuk menggunakan beberapa alternatif, maka organisasi harus menentukan kombinasi alternatif pengelolaan risiko yang optimal. Seperti apa kira-kira pemilihannya. Nah, untuk penghindaran risiko, jika memungkinkan risiko yang tidak perlu, risiko yang bisa dihilangkan tanpa ada pengaruh negatif terhadap pencapaian tujuan, bisa dihindari. Misalnya, perusahaan yang mempunyai dua pilihan untuk gudang.
satu di daerah yang rawan banjir, yang lainnya adalah daerah yang aman banjir. Jika segala sesuatunya sama, misalnya harga sewanya sama gitu kan, maka perusahaan harusnya memilih gedung yang daerahnya aman banjir gitu. Jadi kalau misalkan ada perusahaan mau milih gudang untuk barang-barangnya di dua tempat, yang satunya aman banjir, yang satunya kena banjir, terus harganya sama, maka cara untuk menghindari risiko adalah perusahaan tersebut harus memilih perusahaan yang aman terhadap banjir itu gitu. Pokoknya yang penting harganya sama, ya kan? Dalam kebanyakan situasi risiko tidak bisa dihindari. Perusahaan secara sengaja melakukan aktivitas bisnis tertentu untuk memperoleh keuntungan. Dalam melakukan aktivitas bisnis tersebut, perusahaan menghadapi risiko yang berkaitan dengan aktivitas tersebut. Karena itu risiko semacam itu tidak bisa dihindari, gitu ya. Kalau misalkan kita tahu, kita bisa menghindari. Tapi misalkan kita tidak tahu, itu kan, maka kita tidak bisa menghindari risiko itu. Kalau tadi saya bilang itu contoh yang saya lakukan, memilih gudang yang satu rawan banjir, yang satunya nggak banjir gitu ya. Berarti caranya adalah kita milih yang nggak banjir. Itu yang disebut sebagai penghindaran terhadap resiko gitu. Misalnya ketika kita naik motor, kita tahu kalau misalnya naik motor nggak pakai helm itu berbahaya, ya kan? Kalau kecelakaan mungkin akan berbahaya untuk kepala kita. Maka karena kita sudah sadar akan resiko tersebut, kita menghindari resiko tersebut. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menggunakan helm, berjalan dengan hati-hati gitu kan, mengendarai motor dengan berhati-hati. Itu disebut sebagai langkah penghindaran resiko gitu. Jadi kita menghindar aja. Berbeda dengan risk retention. Nah, risk retention ini adalah alternatif lain dari manajemen resiko, yaitu perusahaan menanggung sendiri resiko yang muncul. Jadi kayak contoh si taksi tadi kan, taksi tadi menyisihkan 1% dari anggaran penjualannya gitu atau data keuntungannya itu digunakan untuk menanggung resiko-resiko yang mungkin akan terjadi. Jadi misalnya taksinya ini kena serempet gitu kan, akhirnya bodinya rusak, atau misalkan spionnya yang hilang kecolong dan lain sebagainya gitu. Nah, ketika perusahaan menyediakan dana ya secara khusus untuk resiko-resiko yang bisa terjadi, itu disebut sebagai risk retention, yaitu perusahaan akan menanggung sendiri resiko yang muncul. Nah, jika risiko benar-benar terjadi, maka perusahaan tersebut harus menyediakan dana. Jadi dananya sudah ada. Itu disebut sebagai risk retention. Ada risiko muncul dan yang menanggung adalah perusahaan atau instansi itu sendiri. Nah, penahanan yang direncanakan dan yang tidak direncanakan. Jika suatu perusahaan mengevaluasi risiko-risiko yang ada, kemudian memutuskan untuk menahan sebagian atau seluruh risiko, maka perusahaan tersebut disebut menahan risiko dengan terencana. Jadi seperti perusahaan taksi tadi, sudah menyisihkan 1% dari keuntungannya untuk menahan risiko. Tapi pada situasi yang lain, perusahaan itu tidak sadar akan adanya risiko yang dihadapi. Sebagai contoh, suatu perusahaan membuat suatu produk tertentu, tapi produk tersebut tidak menyadari bahwa produk tersebut bisa memunculkan risiko gugatan oleh konsumen terhadap perusahaan. Maka perusahaan itu secara tidak terencana menahan risiko gugatan tersebut gitu. Atau misalnya nih, kalau misalkan teman-teman kemarin nonton film Korea startup gitu kan, salah satu perusahaannya atau perusahaan Injay, dia membuat suatu software dan ternyata di dalam softwarenya itu dimaksudkan untuk melakukan efisiensi perusahaan, ya kan. Akhirnya karyawan-karyawan atau satpam-satpam di salah satu perusahaan itu melakukan aksi demonstrasi. Itu juga bagian dari resiko gitu. Tapi bedanya adalah resiko itu tidak terencana karena adanya produk yang di launching.
Nah, tapi kemudian produk itu tidak diterima pasar dengan baik, gitu. Itu disebut sebagai resiko yang tidak direncanakan. Beda dengan si taksi tadi, gitu, yang memang sudah menyisihkan sebagian uangnya untuk menanggulangi resiko-resiko. Pendanaan resiko yang ditahan ini bisa didanai dan bisa juga tidak didanai. Contoh yang tidak didanai, supermarket yang tidak mendanai resiko pencurian oleh pembeli supermarket, ya kan, ya udah kalau dicuri ya udah gitu kan. Supermarket tersebut beranggapan bahwa pencurian oleh pembeli merupakan bagian dari bisnis supermarket sehingga tidak perlu dibuat pendanaan khusus. Pencurian tersebut bisa dimasukkan nanti ke dalam biaya operasional. Tapi jika kerugian yang timbul akibat risiko tersebut sangat besar, maka perusahaan ini bisa mengalami kesulitan jika harus membiayai kerugian tersebut. Nah, pendanaan risiko ini bisa dengan dana cadangan, bisa menggunakan self insurance gitu kan, atau asuransi, atau captive insurers gitu caranya. Nah, dana cadangan perusahaan dengan menyisihkan dana tertentu secara periodik yang ditujukan untuk membiayai kerugian akibat risiko. Contohnya kayak PT Kelana tadi ya, yang sudah menyisihkan dana 1% dari pendanaan untuk membiayai kerugian akibat kecelakaan mobil taksi. Nah, yang perlu diperhatikan adalah persoalan akuntansinya, yaitu apakah memungkinkan, apakah tidak gitu. Jika memungkinkan, bagaimana aturannya, nama rekening untuk dana cadangan kerugian yang semacam itu gitu. Itu harus difikirkan. Perusahaan juga bisa menyiapkan dana cadangan dalam bentuk memegang aset yang liquid atau dalam bentuk kas gitu. Jadi sewaktu-waktu dibutuhkan, ini akan bisa dengan mudah dikeluarkan gitu. Itu disebut sebagai dana cadangan. Nah, kita juga sama gitu. Manusia juga ini sebenarnya tidak hanya berlaku untuk perusahaan, tapi juga berlaku untuk individu gitu atau keluarga. Ketika keluarga kita menghadapi resiko gitu ya, karena manusia kan bisa sakit dan lain sebagainya. Maka di dalam keluarga itu juga harus kita set up ada namanya dana cadangan, sehingga sewaktu-waktu itu dibutuhkan untuk dikeluarkan kita nggak kebingungan gitu. Makanya dana cadangan atau risk retention ini adalah bagian yang penting, baik itu dalam aspek individu, keluarga maupun perusahaan. Nah, self insurance ini adalah pengelolaan dana cadangan yang bisa ditingkatkan lagi menjadi semacam asuransi untuk internal perusahaan itu sendiri. Jadi diasuransikan gitu ya, barang-barangnya gitu, mungkin mobil dan lain sebagainya. Dengan self insurance, perhitungan dilakukan lebih teliti untuk menentukan berapa besarnya premi yang harus disisihkan. Jadi kalau self insurance ini harus bayar premi asuransi. Nah, berapa besarnya tanggungan yang akan diberikan. Kerugian yang terjadi lebih besar dari tanggungan maksimum ini bisa dialihkan ke pihak luar, misalnya diasuransikan. Self insurance ini bisa dilakukan jika yang pertama, exposure di perusahaan cukup besar sehingga skala ekonomisnya bisa tercapai. Nah, yang kedua adalah risiko bisa diprediksi dengan baik. Ini kita bisa melakukan self insurance atau captive insurer. Kalau captive insurer ini bisa dilakukan dengan mendirikan anak perusahaan asuransi yang menjadi bagian dari perusahaan. Jadi kayak bank gitu. Biasanya Bank Mandiri dia memiliki Bank Mandiri sendiri untuk asuransinya gitu. Asuransi mandiri gitu misalnya ya. Jadi itu disebut sebagai captive insurer. Risiko dalam perusahaan yang diasuransikan ke dalam captive insurer atau bagian dari perusahaan itu sebenarnya. Nah, captive insurer tersebut juga bisa menjual asuransi ke pihak eksternal gitu kan. Biasanya yang melakukan kayak gini tuh bank. Bank itu adalah suatu perusahaan, tapi di bawahnya dia juga mendirikan perusahaan asuransi yang kayak Mandiri gitu, kayak Mandiri pakainya Mandiri apa gitu kan. Atau BCA, mereka juga memiliki perusahaan asuransi sendiri gitu. Nah, perusahaan asuransinya ini dimaksudkan adalah untuk menanggung resiko perusahaannya, tapi juga bisa digunakan untuk dipromosikan ke konsumen yang lain gitu. Jadi bisa menjual asuransinya ini ke pihak eksternal. Nah, timbul pertanyaan, apakah manfaat dari captive insurer gitu? Karena resiko tidak ditransfer ke pihak luar kan, ini berarti gitu, karena dia hanya mendirikan perusahaan yang baru. Nah, sebenarnya resiko ini masih ditanggung sendiri oleh perusahaan.
Ada beberapa alasan kenapa captive insurer ini menjadi menarik. Yang pertama adalah di beberapa negara pelakuan pajak sedemikian rupa sehingga ini menguntungkan untuk membuat captive insurer. Jadi pajak bisa dibayarkan lebih kecil ketika suatu perusahaan itu memiliki captive insurer. Atau yang kedua, kontrak asuransi ini menjadi lebih fleksibel karena praktis berurusan dengan pihak internal gitu. Jadi itu pajak yang lebih kecil dan harapannya asuransi ini menjadi lebih fleksibel karena urusannya hanya dengan internal sendiri gitu. Itu dari captive insurer. Atau bisa dilakukan dengan risk transfer. Nah, alternatif dari manajemen risiko yang lain ini adalah memindahkan risiko ke pihak lain atau risk transfer, mentransfer risiko ke pihak yang lain. Pihak lain tersebut biasanya mempunyai kemampuan yang lebih baik untuk melakukan pengendalian risiko, baik karena skala ekonomi yang lebih baik sehingga bisa mendiversifikasi risiko dengan lebih baik, atau karena memiliki keahlian untuk melakukan manajemen risiko yang lebih baik. Nah, risk transfer ini bisa dilakukan dengan banyak cara. Ada asuransi, ada hedging, ada incorporated, yaitu membentuk perseroan terbatas, dan ada teknik-teknik yang lain. Yang pertama adalah asuransi. Asuransi ini merupakan metode transfer risiko yang paling umum, ya kan? Paling umum dilakukan, khususnya untuk risiko yang murni. Asuransi ini adalah suatu kontrak perjanjian antara yang diasuransikan atau insured dan perusahaan asuransi atau insurer, di mana insurer nanti bersedia untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh pihak yang diasuransikan, dan pihak pengasuransi ini akan memperoleh premi sebagai balasannya. Ada 4 hal yang perlu dilakukan di dalam transaksi asuransi. Yang pertama itu harus ada perjanjian kontrak. Yang kedua ada pembayaran premi, jadi harus bayar premi asuransi. Yang ketiga, tanggungan atau benefit yang dibayarkan jika terdapat kerugian seperti yang sudah disebutkan di dalam kontrak. Nah, yang keempat adalah penggabungan pool sumber daya oleh perusahaan asuransi yang diperlukan untuk membayar tanggungan. Jadi contohnya ya, gampangnya BPJS itu adalah bagian dari asuransi, ya kan? Nah, sebelum kita membuat BPJS, mungkin orang tua saudara gitu ya, sudah melakukan perjanjian kontrak yang ditandatangani di perusahaan BPJS. Lalu setiap bulannya, ya kan, kita atau individu atau perusahaan itu harus membayarkan sejumlah premi. Nah, nanti ketika ada kondisi risiko yang terjadi, maka perusahaan asuransi itu dia akan menanggung risiko itu. Jadi kayak kalau misalkan saudara sakit terus membutuhkan pengobatan, maka asuransi BPJS itu yang kemudian akan menanggung biaya-biayanya gitu. Biaya-biaya rumah sakit, biaya obat dan lain sebagainya. Itu yang biasanya dilakukan oleh asuransi. Nah, risiko yang bisa ditanggung dalam asuransi ini sudah sangat beragam. Ada risiko kecelakaan kerja, risiko kematian, risiko tabungan tidak terbayar oleh bank, risiko kebakaran atau kerusakan properti gitu ya. Risiko kehilangan barang dan lain sebagainya gitu, misalnya gedung kebakaran dan lain sebagainya gitu ya. Jadi untuk bisnis asuransi ini risiko yang bisa ditanggung saat ini sudah cukup beragam, dan ini tidak hanya diberikan kepada perusahaan tapi juga untuk individu. Nah, selanjutnya ada namanya hedging. Hedging itu apa? Hedging itu adalah cara untuk melindungi nilai yang pada dasarnya mentransfer risiko kepada pihak lain yang lebih bisa mengelola risiko lebih baik melalui transaksi instrumen keuangan. Sebagai contoh, Indonesia mempunyai kewajiban untuk membayar cicilan hutang dolar Amerika, ya kan, dalam dolar 3 bulan mendatang. Maka perusahaan tersebut menghadapi risiko turunnya nilai rupiah terhadap dolar atau naiknya nilai dolar AS terhadap rupiah. Jika hal tersebut terjadi, maka perusahaan tersebut harus menyediakan rupiah yang lebih banyak, ya kan? Karena misalnya $1 harganya 10.000. Tapi ketika kita utang dalam bentuk dolar,
kita utang $10. Awalnya 10.000, tapi ketika dolar naik, maka jumlah rupiah yang kita harus bayarkan kan lebih banyak ya kan gitu. Maka kalau seperti ini, perusahaan atau Indonesia bisa mengalami kesulitan keuangan gitu, karena perusahaan yang ada di Indonesia bisa mengalami kesulitan keuangan karena kita harus membayar hutang di dalam jumlah yang lebih besar ya kan. Ini malah kita nanti akan bangkrut gitu kalau kita mengikuti kurs. Nah, untuk menghindari risiko turunnya nilai rupiah terhadap dolar, maka perusahaan tersebut bisa melakukan hedging dengan beberapa cara. Misal, membeli kontrak forward dalam bentuk dolar atau membeli futures dolar dengan posisi yang long gitu. Nah, forward atau futures ini merupakan instrumen keuangan yang dinamakan instrumen derivatif. Nah, struktur payoff dari instrumen derivatif ini, jadi beli forward atau futures long, nah kan, dan sedemikian rupa jika rupiah melemah, maka pemilik kontrak tersebut akan memperoleh keuntungan. Nah, keuntungan tersebut bisa dipakai untuk mengkompensasi kerugian dari posisi awalnya. Jadi dibelikan instrumen gitu, dibelikan kayak semodel saham dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau misalkan nanti harus membayar, kita bisa mendapatkan kompensasi gitu dari keuntungan yang kita dapatkan hasil untuk mentransfer gitu saham kita gitu misalnya ya. Atau cara incorporated. Incorporated ini adalah membentuk perseroan terbatas yang merupakan alternatif transfer resiko. Karena kewajiban pemegang saham dalam perseroan terbatas ini hanya terbatas pada pemodal yang disetor. Kewajiban tersebut tidak akan sampai kepada kekayaan pribadi. Maka secara efektif sebagian resiko perusahaan ditransfer ke pihak lain. Nah, dalam hal ini biasanya adalah kreditur. Sedangkan teknik yang lainnya adalah perusahaan menjual komputer, notebook yang ingin menghindari resiko perubahan kurs. Biasanya komputer notebook ini diimpor. Banyak yang komponennya diimpor dari luar negeri. Jika harga yang ditetapkan dalam rupiah, maka harganya akan berfluktuasi mengikuti perubahan kurs. Ini adalah teknik-teknik yang lain. Maka keputusan dalam memilih alternatif resiko ini tetap harus melihat kalau frekuensinya rendah, severity-nya tinggi, maka teknik yang dipilih adalah ditahan gitu dengan risk retention. Kalau frekuensinya tinggi, severity-nya rendah, juga menggunakan teknik yang ditahan. Tapi kalau frekuensinya rendah, severity-nya tinggi, maka dibutuhkan risk transfer gitu. Jadi risiko itu harus ditransfer ke orang lain. Kita melalui pihak asuransi gitu, atau melakukan hedging gitu, atau incorporated gitu. Jadi intinya risikonya mending ditransfer. Tapi kalau frekuensinya tinggi dan severity-nya tinggi, maka kita harus menghindari risiko tersebut gitu. Mending kita cari alternatif yang lain gitu, nggak usah, mending dihindari saja risikonya. Nah, ini adalah ilustrasi risiko kecelakaan mobil dari perspektif individu mempunyai ciri frekuensi yang rendah ya kan, dengan tingkat severity yang tinggi. Untuk risiko yang semacam itu, maka alternatif transfer merupakan alternatif yang optimal ya kan. Frekuensinya rendah, severity-nya tinggi. Frekuensi rendah, severity-nya tinggi ya kan, maka ditransfer. Merupakan alternatif yang optimal. Karena itu akan lebih baik individu membeli asuransi kecelakaan mobil dibandingkan dengan menahan resiko tersebut. Risiko kebakaran atau terkena serangan badai mempunyai ciri frekuensi yang rendah, severity yang tinggi. Nah, untuk jenis risiko tersebut, maka transfer risiko juga menjadi alternatif yang optimal. Nah, di samping itu, penggunaan alternatif tersebut perlu dilengkapi dengan pengendalian risiko. Nah, pengendalian risiko ini berkaitan dengan alternatif risiko seperti untuk menahan alternatif risiko, maka pengendalian risiko menjadi penting untuk dilakukan. Pengendalian risiko yang baik ini bisa memperkecil risiko, sehingga alternatif menahan risiko ini menjadi lebih banyak. Nah, untuk risiko yang tidak bisa dihindari, organisasi ini perlu melakukan pengendalian risiko dengan menggunakan dua dimensi, yaitu probabilitas dan severity. Kemarin yang sudah dijelaskan dengan materi risiko operasional ya kan, ini adalah teori-teori pengendalian risiko, ada teori domino, ada rantai risiko, dan ada focus and timing risiko. Kalau ini adalah teori domino.
Kalau teori domino ini, menurut teori ini kecelakaan bisa dilihat dari sebagai urutan 5 tahap gitu. Jadi yang pertama ada lingkungan dan bawaan yang menyebabkan seseorang berperilaku tertentu, lalu kemudian ada fault, ada kesalahan, lalu ada tindakan kecerobohan atau fisik yang rentan, ya kan? Kalau domino gitu kan satu, ada lingkungan yang memicu gitu. Lalu kemudian ini semuanya akan tumbang, ya kan, mengakibatkan kecelakaan dan cedera. Nah, ini disebut sebagai teori domino dalam resiko. Nah, contohnya misalnya orang yang memiliki temperamen yang tinggi, ya kan, lingkungan dan bawaannya adalah orang dengan temperamen yang tinggi karena tumbuh dewasa di lingkungan yang keras. Nah, kemudian yang itu kan disebut sebagai faktor pertama ya. Kemudian orang tersebut tidak suka mendengarkan saran orang lain. Dia tidak suka memperhatikan kondisi sekitarnya. Maka itu disebut sebagai kesalahan kedua. Kemudian orang tersebut bekerja di lingkungan yang mesin atau bangunan yang rentan terhadap munculnya resiko. Ini yang ketiga. Nah, 3 faktor tersebut sudah cukup untuk memunculkan terjadinya kecelakaan yang kemudian dia bisa cedera gitu. Maka menjadi contohnya gitu tadi ya, orang biasanya dia keras gitu kan, terus dikasih saran nggak denger, ketika dia bekerja di suatu lingkungan yang rentan gitu munculnya risiko kerja, kalau dia nggak mau terima saran orang lain, maka ini akan mudah terjadi kecelakaan dan cedera. Maka ini disebut teori domino. Nah, ada juga namanya rantai resiko atau risk chain. Kalau risk chain ini menurut Mayhofer 1987 adalah resiko yang muncul yang bisa dipecahkan ke dalam beberapa komponen. Ada hazard, yaitu kondisi yang mendorong terjadinya resiko, lingkungan di mana hazard tersebut berada, gitu kan. Jadi ada hazard, ada lingkungan di mana hazard itu tersebut berada, interaksi antara hazard dengan lingkungan, ada hasil interaksi dan konsekuensi dari hasil tersebut. Ini adalah rantai resiko. Nah, ada fokus pengendalian resiko. Nah, pengendalian resiko ini bisa difokuskan pada usaha untuk mengurangi kemungkinan atau probability munculnya resiko dan mengurangi keseriusan severity atau konsekuensi resiko tersebut. Contohnya mengganti kompor minyak tanah dengan kompor listrik gitu kan, untuk mengurangi resiko kebakaran. Memakai peralatan pengaman selama bekerja keras ini bisa mengurangi terjadinya kecelakaan kerja. Itu disebut sebagai pengendalian resiko. Memasang alat pemadam kebakaran gitu kan, ini juga adalah salah satu cara untuk pengendalian resiko. Memasang airbag di mobil, ini upaya untuk mengurangi severity atau dampak yang ditimbulkan dari kecelakaan mobil. Itu adalah pengendalian risiko. Nah, dilihat dari timing pengendalian risiko, dari sisi timing waktu, pengendalian risiko ini bisa dilakukan sebelum, selama, atau sesudah risiko itu terjadi. Sebagai contohnya, perusahaan bisa melakukan training untuk karyawan mengenai aturan, prosedur untuk menghindari kecelakaan. Nah, itu disebut sebagai pengendalian risiko sebelum terjadi gitu. Karena aktivitas tersebut dilakukan sebelum terjadinya kecelakaan kerja. Maka aktivitas tersebut merupakan aktivitas sebelum terjadinya risiko. Pengendalian risiko juga bisa dilakukan pada saat terjadinya risiko. Sebagai contoh, kantong udara pada mobil yang otomatis mengembang jika terjadinya kecelakaan. Pengendalian risiko ini bisa juga dilakukan setelah risiko terjadi. Contohnya, ketika perusahaan bisa mengelola nilai sisa dari bangunan yang terbakar atau memperbaiki mobil yang rusak karena kecelakaan, kemudian bisa dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Nah, jika semacam tersebut dilakukan, maka kerugian akan menjadi sangat bisa diminimalkan. Nah, itu yang disebut timing gitu ya. Jadi bisa dilakukan sebelum, selama, atau sesudah resiko itu terjadi. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.